Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, namaku Agnes Yusufani Baho dengan NIM 11S22052 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, em, aku akan menjelaskan pemahamanku tentang eh, multicolor komputer. Nah, yang saya pahami tentang multicore komputer ini adalah eh, mengacu pada komputer yang memiliki lebih dari satu inti pemrosesan atau core. Nah, eh, inti pemrosesan ini merupakan sebuah unit pemrosesan independen yang dapat mengeksekusi instruksi-instruksi dari pemrograman komputer. Nah, eh, dulu sebelum adanya teknologi multicore komputer ini, CPU hanya memiliki satu inti. Nah, dengan adanya teknologi multicore komputer ini, diharapkan bahwa em, nanti di dalam komputernya dapat menjalankan lebih dari satu tugas. Artinya, kita dapat menjalankan dua atau tiga atau lebih tugas secara bersamaan. Kemudian, em, keuntungannya dari multicore komputer ini adalah peningkatan kinerja dan kapasitas pemrosesannya. Nah, dengan menggunakan beberapa inti ini, komputer dapat melakukan banyak tugas secara bersama-sama yang dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, mengatasi aplikasi, atau pekerjaan yang membutuhkan tingkat pemrosesan yang tinggi, seperti contohnya itu komputasi ilmiah atau desain grafis. Nah, meskipun nanti multicore ini memiliki banyak keuntungan untuk kita, namun ada nanti beberapa aplikasi yang khusus dirancang untuk mendukung lingkungan multicore. Nah, tapi ada juga beberapa aplikasi yang butuh penyesuaian untuk mengoptimalkan kinerja pada sistem semacam ini. Kemudian, kita lihat pada slide. Nah, komputer eh, nah, komputer multicore ini sering kita sebut juga sebagai chip multiprosesor, yakni menggabungkan dua atau lebih prosesor yang sering kita sebut dengan core. Kemudian, biasanya setiap inti dari semua komponen prosesor ini yang terdiri atas eh, register, ALU, dan pipeline. Kemudian, nah, dapat kita lihat dari sini, dari gambar ini, bahwa em, perubahan perubahan organisasi dalam desain prosesor itu difokuskan pada peningkatan paralelisme tingkat instruksi, sehingga lebih banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dalam setiap siklus jam. Kemudian, pipelining di sini bekerja sebagai instruksi individual yang akan dieksekusi melalui tahapan-tahapan pipeline, sehingga ketika satu instruksi itu kita eksekusi, nah, instruksi lain akan dieksekusi juga pada tahapan pipeline yang lain. Kita lanjut. eh, untuk inovasi multicore komputer ini, eh, para perancangnya, para yang membuatnya itu selama bertahun-tahun ini selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja sistem. Nah, dalam kasus perpipaan ini, jaringan pipa tiga tahap yang sederhana, jaringan pipa tiga tahap yang sederhana ini akan digantikan dengan jaringan pipa dengan lima tahap. Nah, kemudian
akan dilanjut dengan lebih banyak lagi tahap dengan implementasi yang memiliki lebih dari selusin tahap. Kemudian, em, nah, di dalam multicore komputer ini ada yang kita sebut dengan CPU. Nah, CPU ini merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab atas eksekusi instruksi dan pemrosesan data. Nah, dalam multicore komputer, itu CPU akan dilengkapi dengan lebih dari satu inti pemrosesan yang akan memungkinkan komputer itu melakukan beberapa tugas secara bersamaan. Nah, di zaman kita yang sekarang yang sudah modern ini, multicore itu telah menjadi standar standar sebuah komputer dan banyak komputer lainnya, komputer-komputer yang sudah modern. Nah, dengan adanya kompleksitas aplikasi dan kebutuhan pemrosesan yang cepat, nah multicore ini akan sangat kita butuhkan eh, bagi kita yang eh, membutuhkan apa namanya? Bagi kita yang membutuhkan em, pilihan yang tepat untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan. Sekian yang saya ketahui tentang multicore komputer. Sekian dari saya. Terima kasih.